Segera download yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pertemuan kita mungkin yang terakhir terkait dengan syubhat-syubhat yang berkaitan dengan ayat-ayat atau Al-Quran yang dijadikan dalih oleh para dai pluralisme untuk melegalkan pendapat mereka bahwasanya semua agama benar dan semua agama mengantarkan kepada surga. Karena disertasi yang saya tulis terbagi menjadi dua. Sisi pertama pendalilan dengan ayat-ayat Al-Quran, sisi kedua pendalilan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertemuan kita kali ini yang terakhir adalah tentang sisi pendalilan mereka dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana mereka berdalil dengan pendalilan yang ngawur, dengan penafsiran sendiri bukan mengikuti para ahli tafsir. Adapun syubhat berikutnya yaitu mereka mengatakan bahwasanya Allah mensifati Taurat dan Injil dengan petunjuk dan cahaya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur." Yang punya buku silakan buka halaman 423 ya, 423. Di sini Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat fiha, pada Taurat tersebut ada huda, ada petunjuk dan ada cahaya. Allah memuji Taurat di mana Allah mensifati Taurat ada petunjuk dan cahaya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Injil, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atainahul Injil" fihi hudan wa nur. Hudan wa nur, ya. Dan kami berikan kepada Nabi Isa Injil. Dalam Injil tersebut ada hudan, ada cahaya dan ada petunjuk. Maka mereka berdalil dengan ayat-ayat ini, ya, bahwasanya Taurat dan Injil yang ada sekarang ada petunjuk dan bisa diikuti, sehingga masing-masing agama mengikuti Taurat dan Injil tersebut, ya. Orang Yahudi mengikuti Taurat, orang Nasara mengikuti Injil karena disebut ada hudan wa nur. Tapi bagaimana bantahannya? Bantahan terhadap syubhat ini, ya, di beberapa sisi. Yang pertama bahwasanya ayat ini terkait dengan Taurat dan Injil sebelum berubah. Sebelum mengalami perubahan. Dan terlalu banyak ayat, ya, yang menunjukkan bahwasanya, ya, Injil dan Taurat sudah berubah, ya. Dengan sudah pernah kita jelaskan dalam pengajian yang lain bahwasanya Injil mengalami Taurat dan Injil mengalami perubahan dari sisi pertama ada yang disembunyikan, yang kedua ada yang dirubah tafsirnya, ya. Kemudian ada yang tiga ditambah-tambahin, ya. Jadi ada disembunyikan ada, dikurangi ada, ditambah-tambahin ada, dan dirubah tafsirnya. Ini model penyimpangan yang terjadi pada Taurat dan Injil. Kemudian dua, mendukung akan hal ini terlalu banyak bukti adanya perubahan pada
Taurat dan Injil. Yang bertentangan dengan isi Al-Quran. Kontradiktif ya, dengan kandungan Al-Quran. Kalau kita lihat misalnya Taurat atau Perjanjian Lama, Taurat atau Perjanjian Lama, di situ di antara bukti bahwasanya ada perubahan seperti mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Contoh seperti Allah menyesal dalam dua teks dalam Bible, dalam Perjanjian Lama, Allah menyesal ya. Tentu tidak pantas bagi Tuhan yang sudah merencanakan segalanya kemudian menyesal ya. Ketika Tuhan dikatakan menyesal menunjukkan dia tidak tahu apa yang akan terjadi atau di luar daripada dugaannya sehingga dia menyesal. Di dalam Bible disebutkan Tuhan menyesal. Contoh seperti Tuhan kemudian berjalan di surga sehingga terdengar langkah kakinya. Ya ini contoh misalnya Tuhan tidak tahu apa yang terjadi. Tuhan bertanya, Adam, di mana engkau hai Adam? Banyak hal yang di mana mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak layak. Ada beberapa poin sudah pernah saya kumpulkan di dalam buku Syarah Rinci Rukun Iman. Kemudian mereka juga mensifati sifat-sifat yang tidak layak kepada para nabi. Jadi sifat-sifat yang tidak layak tentang Tuhan. Tentang Allah tadi, Tuhan menyesal, Tuhan berjalan-jalan, Tuhan tidak tahu, Tuhan capek ya setelah menciptakan langit dan bumi 6 masa, pada hari ke-7 Tuhan istirahat ya. Tentu ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan Allah tidak capek ya, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Dalam surat Qaf kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan keletihan. Kemudian juga di antara bukti sifat-sifat yang tidak layak bagi para nabi. Ini semua dalam Perjanjian Lama. Bagi para nabi. Ya, contohnya apa? Contohnya seperti Nabi Nuh minum khamar sampai mabuk. Kemudian Nabi Daud melakukan kecurangan, melihat istri orang, kemudian dia tertarik dengan istri anak buahnya disuruh perang sampai mati, kemudian dia berzina dengan istri anak buahnya. Bayangkan Nabi Daud berzina ya. Contoh, kemudian Nabi Sulaiman melakukan kesyirikan ya. Nabi Sulaiman di akhir hayatnya melakukan kesyirikan. Nabi Harun ikut membuat patung sapi. Nabi Lut tidur kemudian digauli oleh anaknya, putrinya sendiri. Banyak hal-hal yang tidak pantas yang disematkan kepada para nabi-nabi yang tentunya itu jauh daripada isi Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak demikian. Al-Qur'an para nabi adalah para sosok yang sangat mulia, yang sangat agung, sementara dalam Taurat maka banyak ya cercaan terhadap para nabi. Ini dalil bahwasanya Taurat sudah mengalami perubahan dan isinya bertentangan dengan isi Al-Qur'an. Nah, kalau kita bilang dalam Taurat ada cahaya dan petunjuk, berarti Al-Qur'an salah dong. Di Taurat bilang Allah capek, di Al-Qur'an mengatakan Allah tidak capek. Taurat mengatakan Allah menyesal, dalam Al-Qur'an Allah tidak menyesal. Allah sudah Allah rencanakan, ada takdir dalam Islamnya. Dalam Al-Qur'an Allah tidak tahu apa yang dilakukan oleh Adam. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah tahu Adam akan melakukan pelanggaran, Allah sudah tahu. Ya. Jadi banyak pertentangan, apalagi tentang para nabi ya. Baik, yang kedua adalah berkaitan dengan Injil ya. Injil juga mengalami banyak pertentangan dengan Al-Qur'an. Contohnya misalnya Nabi Isa disalib. Ini jelas dalam Injil disebut Nabi Isa disalib. Sementara dalam Al-Qur'an tidak, kata Allah, "Wa ma qatalu wa ma salabuhu." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Contohnya dalam Injil tidak ada penyebutan tentang Nabi. Taurat juga tidak ada tentang Nabi terakhir. Ya, padahal Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Alladzi yajidunahu an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil." Allah katakan mereka dapati penyebutan Nabi Muhammad SAW tertulis maktuban 'indahum, tertulis di Taurat dan Injil. Sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Bahkan sifat-sifat para sahabat juga tersebut dalam Taurat dan Injil. Nah, bagaimana kemudian bisa dikatakan bahwasanya Taurat dan Injil ada petunjuk dan cahaya? Ini menguatkan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah Taurat di situ ada petunjuk dan cahaya. Maksudnya adalah sebelum mengalami distorsi, sebelum mengalami perubahan. Adapun sekarang sudah mengalami apa? Perubahan. Justru isi daripada Taurat dan Injil ini kontradiktif dengan Al-Quran. Kalau kita membenarkan isi Taurat dan Injil, berarti kita menyalahkan Al-Quran. Tentunya kita membenarkan Al-Quran, menyalahkan Taurat dan Injil. Adapun firman Allah, wal yahkum ahlul Injil bima anzalallahu fih. Kata Allah, hendaknya para ahlul Injil untuk berhukum dengan apa yang ada pada Injil. Para ahli tafsir mengatakan maksudnya yang ada pada Injil yaitu menjelaskan bahwasanya Nabi Isa mengabarkan tentang ada nabi terakhir namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya ikutilah apa yang kalian dapat di dalam Injil yang mengabarkan tentang nabi terakhir. Makanya Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang fasik, ya, orang fasik. Di antara dalil juga bahwasanya mereka ayat ini yang menjelaskan tentang Taurat ada petunjuk dan cahaya, di mana mereka telah merubah Taurat, di situ ada ayat tentang rajam, siapa yang berzina dirajam, mereka rubah, mereka sembunyikan ayat tersebut. Ya, Allah suruh berhukum dengan Taurat, di situ ada rajam sebagaimana dalam hukum Islam. Tapi mereka sembunyikan, ya, mereka sembunyikan. Jadi Taurat yang ada sekarang tidak bisa dikatakan ada petunjuk dan cahaya sehingga dikatakan bahwasanya orang Yahudi masih atas kebenaran, orang Nasara masih atas kebenaran. Justru kita mengatakan dalam Taurat dan Injil ada hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, ya, bertentangan dengan Al-Quran. Tapi ini syubhat yang pertama yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Kemudian syubhat berikutnya, sudah. Syubhat kedua, ya. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 62. Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Saya tuliskan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana minhum billahi wal yawmil akhir man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Artinya, sungguhnya orang-orang yang beriman, maksudnya orang Islam, ya. Sungguhnya orang beriman, maksudnya orang Islam. Walladzina hadu, orang Yahudi. Wan nasara, wasabiin, sabiin. Kata Allah, man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Kepada Allah dan hari akhir. Wa amila salihah, dan beramal saleh. Falahum ajrum inda rabbi, maka mereka dapat pahala di sisi Allah. Bagi mereka pahala di sisi Allah. Ini ayat sering dijadikan dalil, kata mereka. Lihat di sini Allah mengatakan orang yang beriman di kalangan Yahudi maupun Nasara maupun Sabi'in yang beriman kepada Allah hari akhir masuk surga. Dalilnya mudah, mereka mengatakan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang ini Yahudi, Nasara, Sabi'in, mereka ini kalau beriman maka masuk surga. Bagaimana kemudian mereka mengatakan di sini tidak dikatakan man amana minhum billahi wa rasulihi. Tidak ada, kata mereka tidak ada persyaratan siapa yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Tidak ada. Ya, tapi sini siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka cukup. Tidak perlu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus beriman kepada Nabi Muhammad sudah membuat seorang masuk surga. Jadi mereka bilang di sini
tidak disebutkan, tidak disyaratkan beriman kepada Nabi Muhammad. Yang dipersyaratkan hanyalah beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal soleh, baik, beriman kepada Allah, ada hari kebangkitan, beramal soleh, baik, masuk surga. Mau Yahudi, mau Nasara, mau Sabi'in, kata mereka. Taib. Bagaimana bantahan terhadap pendalilan ini? Ini banyak ya. Abdul Muhsin Ghazali berdalil dengan ini. Kata dia, jelas bahwa dalam ayat ini tidak ada ungkapan agar orang Yahudi, Nasrani, dan orang Sabi'ah beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak ada. Kata dia tidak ada. Dengan mengikuti pernyataan eksplisit ayat tersebut, maka orang yang beriman yang tetap dengan keimanannya orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'ah yang beriman kepada Allah hari akhir serta melakukan amal soleh, sekalipun tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka akan peroleh balasan dari Allah. Pernyataan agar Yahudi, Nasrani dan Sabi'ah beriman kepada Nabi Muhammad, pernyataan para mufassir, bukan ungkapan Quran. Jadi dia tahu bahwasanya dia sudah tahu bahwasanya dia menyelisih seluruh ahli tafsir. Makanya dia mengatakan Al-Quran zahirnya tidak ada penyebutan terhadap beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak ada. Yang bilang harus beriman kepada Nabi Muhammad hanya adalah para ahli tafsir. Ya. Jadi Abdul Muhsin Ghazali mengakui bahwasanya apa yang dia tafsirkan bertentangan dengan perkataan ahli tafsir. Bahkan saya akan sebutkan dalam desas saya bagaimana dia mempelintiri perkataan Muhammad Rashid Ridha, tapi pembahasannya panjang. Nanti antum bisa baca sendiri di halaman 140 ya. Tapi intinya dia sudah menyatakan bahwasanya zahir Al-Qur'an Yahudi, Nasara dan Sabi'in bisa masuk surga meskipun tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bantahannya? Ada dua sisi atau sisi bantahan ya. Yang pertama, ayat ini terkait kabar tentang mereka di zamannya. Mereka di zaman masing-masing. Di zaman masing-masing. Artinya Yahudi di zaman sebelum ada Nabi Muhammad SAW, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada Nabi Musa, maka dia masuk surga. Nasara di zamannya ketika itu sebelum datang Islam, ya, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka masuk surga. Ya, masuk surga. Jadi ayat ini bukan berkaitan dengan Yahudi Nasara sekarang, tapi berkaitan dengan di zaman masing-masing, di zaman mereka di zaman masing-masing, yaitu Yahudi di zaman Nabi Musa, Nasara di zaman Nabi Isa. Jadi bukan bicara tentang Nasara zaman sekarang. Tentang ahlul kitab zaman sekarang. Karena ahlul kitab zaman sekarang harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW ya, berdasarkan ayat-ayat yang lain yang jelas. Taib, ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, ya. Bantahan yang kedua, pernyataan iman kepada Allah. Kayak di sini kata barang saya beriman kepada Allah, konsekuensinya beriman kepada nabi-nabi yang ada, ya. Beriman kepada seluruh nabi yang ada. Karena para nabi tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka mengatakan tidak ada persyaratan harus beriman kepada Muhammad dalam ayat ini, sama, tidak ada persyaratan harus beriman kepada Nabi Musa. Tidak ada persyaratan beriman kepada Nabi Isa. Tapi orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Musa, masuk surga? Tentunya tidak. Di sini kan disebut innalladzina amanu, ada orang Islam. Ada innalladzina amanu walladzina hadu was-sabi wan nasara was-sabiin man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Sungguhnya orang Islam, orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat. Kalau mereka bilang tidak dipersyaratkan beriman kepada Nabi Muhammad, taib orang Islam. Kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, bukankah dalam konteks ini juga ada orang Islamnya? Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang Islam. Taib, kalau orang Islam tidak beriman kepada Nabi Muhammad, masuk surga atau tidak? Kan tidak disebutkan dalam ayat ini. Tidak disebutkan. Ya mereka bilang ya jelas kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad bukan orang Islam dong. Ya, jadi meskipun tidak disebut Nabi Muhammad, disebutkan beriman kepada Allah sudah menunjukkan konsekuensinya harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW.
Jangan kita tekstual banget. Mereka ini aneh. Mereka kita sekarang tekstual. Mereka sering mencela orang yang tekstual. Mereka bilang kita harus menafsirkan dengan hermeneutika, jangan tekstual. Sekarang mereka tekstual banget. Tidak ada bilang beriman kepada Nabi Muhammad. Taib, kita bilang ya. Mungkin kau bilang begitu bagi Yahudi, Nasara dan Sabiin. Tapi bagi orang Islam, saya tanya sama antum, wahai Abdul Muhsin Ghazali dan teman-temannya, kalau orang Islam tidak beriman kepada Muhammad, masuk surga atau tidak? Dia pasti bilang tidak. Kan di sini Muhammad tidak disebutkan. Sebagaimana Nabi Musa tidak disebutkan, Nabi Isa tidak disebutkan, namun itu semua merupakan konsekuensi dari beriman kepada Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka beriman kepada nabi-nabi yang Allah utus, ya. Nabi-nabi yang Allah utus. Jadi ini mereka berdalil dengan ayat mutasyabihat, ya. Berdalil dengan untuk menyatakan bahwasanya tidak perlu beriman kepada Nabi Muhammad untuk masuk surga. Ini tentu tidak benar, ya. Kemudian tafsiran para ulama tidak demikian. Yang ketiga, tafsir para ulama, ya. Mereka mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh, yaitu isyarat kepada mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Isyarat amal saleh yaitu agar mereka beriman kepada nabi terakhir. Jangan mereka karena ras dan sukunya bertahan, tidak mau beriman, tidak mau beramal saleh. Di antara amal saleh atau beriman kepada Allah adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini semua tafsiran menunjukkan akan hal tersebut, bahwasanya mereka beriman kepada Allah, yaitu mereka beriman kepada konsekuensinya, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau beriman kepada agama yang terakhir yang memansuhkan agama-agama sebelumnya. Taib, kita lanjutkan. Berikutnya, syubhat berikutnya, mereka mengatakan ada ayat-ayat yang memerintahkan untuk memaafkan penganut agama yang lain. Ayat-ayat tersebut contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'fu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Hatta ya'ti Allah bi amrih. Hatta ya'ti Allah bi amrih. Kata Allah, maafkanlah dan lapanglah dada, yaitu jangan ribut dengan kaum musyrikin. Ya. Dalam ayat yang lain, fa'fu anhum wasfah. Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, maafkanlah. Maafkanlah mereka. Dan berlapang dadalah, ya. Sungguhnya Allah mencintai orang berbuat kebaikannya. Mereka mengatakan bahwasanya, ya, bahwasanya hal ini menunjukkan Allah mengakui eksistensi agama lain, ya, dan menunjukkan adanya kebebasan beragama, kata mereka ayat ini, karena Rasulullah saja tidak disuruh paksa, bahkan Allah suruh bersabar. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma yaqulun. Wasbir ala ma yaqulun. Wahjurhum hajran jamila. Wahjurhum hajran jamila. Kata Allah, sabarlah atas ungkapan-ungkapan mereka dan tinggalkanlah mereka, jauhilah mereka dengan cara yang baik, ya.
mereka mengatakan bahwasanya ini ayat-ayat menunjukkan di mana Allah mengakui eksistensi agama lain karena tidak dipaksa untuk menganut agama Islam. Ya. Isi pendalilan. Tidak ada paksaan untuk beragama Islam. Eksistensi agama lain diakui. Tapi bagaimana bantahan? Bantahan sangat mudah bantahannya. Ya. Sangat mudah, sederhana. Kita bilang bahwasanya memaafkan bukan berarti pembenaran. Pemaafan bukan pembenaran. Bahkan menunjukkan kesalahan. Menunjukkan kesalahan. Ya. Ini bantahan pertama ya, bahwasanya Rasulullah disuruh memaafkan. Ini ya bukan berarti benar ya. Ya, tapi justru di situ menunjukkan bahwasanya mereka salah, tapi kamu maafkan aja. Jadi pemaafan bukan menunjukkan pembenaran. Pemaafan itu sebenarnya menunjukkan kesalahan pihak yang lain, tapi kita disuruh untuk memaafkan. Apalagi ini terkait dengan kaum musyrikin. Yang kedua, ayat-ayat ini terkait dengan kaum musyrikin. Terkait dengan kaum musyrikin penyembah berhala. Apakah ada yang bilang penyembahan terhadap berhala benar? Ya mungkin orang orang-orang pluralis mengatakan demikian, tapi jelas ini menunjukkan mereka salah, makanya Allah suruh sabar ya. Kemudian juga pendapat yang ketiga, ayat ini mansukh. Ayat ini dapat sebagian ahli tafsir ini mansukh dengan perintah ayat-ayat berjihad. Karena Rasulullah SAW akhirnya berperang kan? Buktinya dalam perang Badar Rasulullah berperang, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, Rasulullah perang dalam Fatu Makkah dan tapi tidak jadi peperangan, tapi Rasulullah SAW datang untuk menyerang. Intinya ayat-ayat ini sudah mansukh. Ini ayat awal-awal ketika kaum muslim dalam kondisi lemah disuruh bersabar, maafkan ya. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maka kemudian setelah itu datang ayat-ayat yang menyuruh untuk berperang, dan ini pendapat banyak para ahli tafsir. Ya, bahwasanya ayat-ayat untuk memaafkan itu adalah di awal-awal Islam. Taib, ini syubhat berikutnya. Bahwasanya manusia, ayat-ayat yang menunjukkan manusia diberi kebebasan. Milih agama. Milih agama atau keluar agama. Keluar dari agama. Bebas. Kata mereka, agama adalah nomor satu, hak qadaya syakhsiyah, yaitu perkara yang privasi, yang paling privasi, super privasi lah masalah agama. Maka tidak boleh dipaksa, bebas saja mau pilih agama mana, mau keluar dari agama ini, semuanya benar. Semuanya benar. Tapi dalil mereka di antaranya dalilnya pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 70, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila." Wa laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan bani Adam dan kami membuat mereka bisa angkut mereka di daratan maupun di lautan,
Dan kami beri rizki kepada mereka berupa perkara-perkara yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Menurut Nurul Khalis Majid, jadi Allah telah memuliakan Bani Adam. Kata Nurul Khalis Majid, ya, Allah sendiri sebagai pencipta sangat memuliakan, menjaga dan menanggung kehidupan manusia. Surat Al-Isra ayat 70. Tuhan yang menciptakan manusia saja begitu memuliakannya. Mengapa yang tidak menciptakan dan menanggung kehidupan manusia mesti menginjak dan melanggar harkat dan martabat sesamanya? Ya, jadi Nurul Khalis Majid mengatakan ini dalil tentang hak asasi manusia, dan hak asasi manusia paling utama adalah masalah keagamaan. Ya. Beliau berkata hak kebebasan beragama dan keluar dari agama. Ya, berdalil dengan ayat-ayat ini. Maka bantahannya bagaimana? Bantahan pertama kita bilang tafsir para ulama tidak demikian. Ya. Maksudnya para ulama mengatakan kami telah memuliakan Bani Adam, ya. Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir menyebutkan ada 11 pendapat tentang hal ini, tapi semuanya tidak ada kaitannya dengan bebas milih agama, ya. Tapi berkaitan dengan keutamaan manusia, ya. Seperti misalnya kalau semua hewan makan dengan mulutnya, manusia dengan tangannya misalnya, ya. Kemudian manusia diberi kelebihan dengan akal sementara hewan-hewan tidak diberi akal manusia. Kemudian manusia diberi kelebihan dengan dimuliakan dengan berbicara, ya, misalnya, ya. Maka hewan-hewan tidak demikian. Kemudian juga di antaranya manusia dibuat bisa berdiri tegak, hewan-hewan tidak ada yang demikian, ya. Contohnya lagi, ya, manusia diberi kelebihan dengan makan yang berlezat-lezat, mereka bisa masak, mereka bisa raci, mereka bisa bikin, ya. Sementara hewan-hewan tidak demikian. Di antara juga mereka dimuliakan dengan bentuk yang indah. Jadi intinya tidak ada kaitannya. Ini ayat ini tafsir para ulama. 11 pendapat semuanya tidak ada kaitannya dengan bebas milih agama, enggak ada. Tapi berkaitan dengan fisik. Manusia diberi kelebihan akal, diberi kelebihan bisa berdiri dengan tegak, bisa memilih makanan yang dia sukai, dan macam-macam tadi yang telah kita sebutkan. Tidak ada kaitannya bahwasanya bebas ini hak asasi manusia, bebas untuk milih agama, enggak ada. Apalagi bebas keluar dari agama Islam, ya. Tidak ada demikian. Ini tafsiran yang ngawur dari kaum liberalis. Yang kedua, justru kemuliaan manusia berkonsekuensi untuk tidak menyembah makhluk sepertinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ta'buduna min dunillahi ibadun amsalukum. Allah mengatakan yang kalian sembah selain Allah itu ibadun amsalukum adalah innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum dalam surat Al-A'raf, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu adalah makhluk seperti kalian. Bagaimana kita mempertahankan kemuliaan manusia sementara manusia kemudian menyembah batu, menyembah pohon, menyembah yang lebih hina daripada dia, menyembah orang sudah meninggal. Dia hidup meninggal dia sembah orang meninggal. Menyembah sapi, menyembah monyet, menyembah patung, dia pahat patung dia sembah. Gimana? Ini justru ini bertentangan dengan pemuliaan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, kami telah muliakan anak Adam. Justru ayat ini bertentangan dengan pendapat orang liberalis yang mengatakan ayat ini menunjukkan bebas beragama dan semua agama benar. Jawabannya tidak. Justru kalau orang bebas beragama akhirnya menyembah berhala, menyembah sapi, menyembah hewan, dia telah menghilangkan kemuliaannya, bahkan dia lebih sesat daripada hewan ternak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Kata Allah, sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dengan banyak jin dan manusia. Mereka punya hati, tidak mereka gunakan untuk berfikir. Mereka punya mata, mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak.
balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Jadi jangan dijadikan dalil bahwasanya Allah telah muliakan Bani Adam berarti bebas untuk menyembah sembarang. Oh enggak, justru kamu kalau mulia jangan nyembah sembarang. Nyembah penciptamu dong, jangan menyembah sapi atau patung atau yang lain. Tadi antara dalil yang lain mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala agar tidak memaksakan agama, fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Berilah peringatan wahai Muhammad, sungguhnya kau hanyalah pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, kau tidak berkuasa atas mereka. Ya, itu engkau tidak berkuasa atas mereka. Beri peringatan aja. Baik, ayat ini bagaimana bantahannya? Ayat ini justru menunjukkan Nabi disuruh berdakwah. Justru menunjukkan Nabi disuruh berdakwah. Nabi tetap berdakwah. Memperingatkan kesalahan orang-orang musyrikin. Ya. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak bisa menguasai mereka, kau tidak bisa beri hidayah kepada mereka. Tetapi justru Nabi disuruh untuk berdakwah, fadzakir, beri peringatan. Ya, bukan menunjukkan bahwa semua agama benar, enggak. Kalau semua agama benar, ngapain Nabi berdakwah? Hanya buang-buang kerja, buang-buang umur, buang-buang waktu, buang-buang energi, tidak ada manfaat yang semua agama benar. Justru ketika Nabi tetap disuruh untuk menyampaikan, tapi kata Allah, lasta fadzakir innama anta mudzakir, berilah peringatan, sungguhnya kau hanyalah pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, kau tidak menguasai mereka. Artinya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, itu sabar. Tapi Nabi disuruh berdakwah, menunjukkan Nabi ingin mereka masuk Islam, ya. Bukan dipahami bahwa semua agama benar. Ini ngawur, ya. Seperti juga firman Allah semacam firman Allah dalam surat Yunus 99, fa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kau ingin memaksa manusia agar mereka beriman? Ya, berarti Nabi semangat untuk mendakwai mereka, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi mereka berdalil juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Katanya tidak ada paksaan dalam agama. Semua agama benar. Kalau mereka bilang tidak ada paksaan dalam agama. Beragama dan semua agama benar. Ini jadi masalah, dan semua agama benar. Kalau cuma sampai pada tidak ada paksaan dalam beragama, mungkin kita bilang oke, tapi kalau semua agama benar ini dari mana, ya? Kayak bantahan banyak. Ada yang mengatakan ayat ini mansuh. Makanya setelah itu Nabi SAW berperang melawan orang musyrikin. Nabi paksa mereka untuk masuk Islam, kalau tidak bayar jizyah. Orang ahlul kitab kalau tidak masuk Islam bayar jizyah. Ya. Mereka bayar jizyah. Jadi sepakat, para ahli tafsir semua sepakat bahwasanya ahlul kitab, mereka kalau terjadi peperangan maka mereka disuruh masuk Islam, kalau tidak mereka tinggal di negeri Islam tapi bayar jizyah. Makanya orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin mereka bayar jizyah. Sebagai bentuk ketundukan. Ya, sebagai bentuk ketundukan. Ya, berarti ketika mereka disuruh bayar jizyah bukan pembenaran terhadap agama mereka. Tapi mereka salah, tapi mereka tidak dipaksa masuk Islam, silakan bayar jizyah. Adapun orang musyrikin, para penyembah berhala, maka cuma dua pilihan, masuk Islam atau diperangi. Ya, adapun orang yang murtad keluar dari agama, sepakat hukumnya adalah dibunuh. Nanti akan ada pembahasan tentang masalah dalil mereka dengan hadis-hadis insyaallah. Ini dimatakan ayat ini mansuh. Pendapat Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ayat ini tidak mansuh. Ayat ini jelas bahwa Islam itu sangat jelas. Tidak perlu dipaksa. Sangat jelas kebenarannya. Coba kita lanjutkan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah nampak yang lurus daripada kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Jelas. Jadi
Islam sudah jelas. Bukan berarti kalau tidak ada paksaan masuk Islam, kemudian kamu pilih agama lain, berarti agama lain benar. Justru ayat ini menunjukkan kamu tidak usah dipaksa masuk Islam. Tapi kalau kamu tidak masuk Islam, kamu dalam kesesatan. Makanya setelah itu Allah mengatakan, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ayat ini dilanjutkan dong. Jangan berhenti sampai situ. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi bukan berarti semua agama benar. Tidak ada paksaan dalam agama, maksudnya apa? Islam sudah jelas benar, tidak usah ragu. Makanya Allah mengatakan setelah itu, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Telah jelas yang lurus daripada yang menyesatkan. Jelas. Artinya kalau kau tidak masuk Islam, berarti kau sesat. Apalagi setelah itu Allah mengatakan, faman yakfur bit-taghut. Syaratnya, kalau Islam harus kufur kepada taghut, beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan pegangan yang kuat ya. Tapi ada yang mengatakan ayat ini mansukh, makanya datang ayat-ayat untuk perintah berjihad setelah itu ya. Nabi SAW berjihad melawan orang-orang musyrikin. Taib, mungkin ayat terakhir kita bahas sebagai penutup ya. Yaitu mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 148, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat." Masing-masing punya arah kiblat yang mereka mengarah kepada kiblat tersebut, maka berlomba-lomba dalam kebajikan ya. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat." Artinya masing-masing ada kiblatnya. Itu Yahudi punya kiblat Baitul Maqdis ya. Nasara punya kiblat, kalau tidak salah di timur ya. Nasara punya kiblat. Kaum muslimin juga punya kiblat. Kaum muslimin Ka'bah musyarrafah ya. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebajikan. Berlombalah dalam kebaikan. Sisi pendalilan mereka mengatakan, berarti di sini Allah mengakui sisi pendalilan kata mereka Allah mengakui kiblat masing-masing agama. Ini repot. Ini tidak ada ahli tafsir yang menafsirkan seperti ini. Orang liberal dia asal nafsir aja. Mereka dapat ayat-ayat nyerempet-nyerempet langsung mereka jadikan dalil. Padahal ulama ahli tafsir sepakat. Maksudnya Allah mengatakan masing-masing punya kiblat dan mereka salah. Yang benar orang Islam. Kiblatnya adalah Ka'bah. Kiblatnya adalah Ka'bah. Dan ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Ya. Kata Nabi, innahum la yahsuduna kama ala syai'in kama yahsuduna ala yaumil jum'ah allati hadana Allah laha wa dhallu anha. Mereka orang ahlul kitab Yahudi Nasrani tidaklah hasad kepada kita seperti hasadnya mereka terhadap hari Jumat, di mana Allah telah beri petunjuk kepada kita untuk memilih hari Jumat sementara mereka tersesat tidak mendapatkan hari Jumat. Wa alal qiblah allati hadana Allah laha wa dhallu anha, dan mereka hasad dengan kiblat Ka'bah yang Allah beri petunjuk kepada kita sementara mereka tersesat ya. Jadi bukan berarti Allah membenarkan ya, justru Allah menyalahkan. Bahkan dalam sebagian ayat, wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Kata Allah, wala ini taba'ta ahwa'ahum, kalau kau mengikuti hawa nafsu mereka wahai Muhammad, itu ikuti kiblat mereka. Allah menamakan keinginan Yahudi dan Nasrani dengan kiblat mereka dengan hawa nafsu. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ya. Ya, kalau engkau mengikuti keinginan orang Yahudi dengan kiblatnya mereka masing-masing, Allah namakan dengan hawa nafsu. Min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang ilmu kepadamu, innaka idzal laminadh dhalimin, sungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Jadi ayat ini kalau kita buka seluruh pernyataan ahli tafsir menyatakan justru di sini isyarat bahwasanya mereka salah. Masing-masing punya kiblat tapi mereka salah. Kalian yang benar, kalian punya kiblat adalah Ka'bah, maka berlomba-lombalah segera untuk beribadah, beramal soleh dengan menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah dan tinggalkan mereka. Itu maksud dari ayat ini, bukan sebagaimana yang mereka pahami bahwasanya Yahudi Nasrani diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang terakhir tentang syubhat terkait dengan ayat-ayat. Mudah-mudahan pekan depan kita masuk syubhat-syubhat mereka berdalil dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allah alam bisawab, demikian saya yang saya sampaikan, kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.